Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase terakhir, yaitu fase Open Mainnet. Nah, di sini lagi-lagi dikutip daripada sumber dalam Twitter secara global dalam komunitas Pi Network. Disebutkan di sini lagi-lagi melalui Pivot News ya dalam Twitter, juga meretweet postingan dari hookienews.com berkaitan dengan jaringan Pi yang telah memasuki tahap akhir menuju ke Open Mainnet. Nah, sebelum kita bahas tentang daripada website yang disampaikan oleh Hookienews, di sini saya pribadi ya sebagai admin atau sebagai content creator berkaitan dengan proyek cryptocurrency Pi Network dan project-project yang lainnya. Di sini mungkin ya rekan-rekan juga pasti sudah banyak yang mengetahui tentang daripada informasi dari Indonesia. Ada salah satu sosok yang ikut mining daripada proyek Pi Network, kemudian di situ memang berasal dari kalangan bisa dikatakan masyarakat kelas menengah ke bawah yang juga ikut mining Pi Network, kemudian juga dikabarkan mendapat informasi berita-berita dari negara Cina. Dan kemudian beliau memaksakan diri untuk ke negara Cina ya, dan apa yang terjadi ternyata di situ ya intinya adalah di situ rekan-rekan itu juga harus berpikir secara realistis ya, dan tidak perlu untuk memaksakan diri, tidak perlu untuk jauh-jauh ke negara Cina untuk membuktikan proyek Pi Network apakah sudah berjalan atau belum di negara asalnya atau di negara Cina. Yang paling penting di sini kita sebagai para pionir lokal, pionir Indonesia, Malaysia maupun yang lain-lain, ya kita tinggal aktifkan saja tombol petirnya dan jangan lupa garap proyek yang lainnya, jangan fokus pada Pi Network saja. Dan untuk proyek Pi Network memang saya rasa untuk pihak daripada core team sekali lagi mungkin tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak yang lain, meskipun di sini banyak sekali exchanger ataupun para exchange yang sudah melistingkan koin Pi sejak bulan Januari kemarin ya, dan rupanya core team sama sekali tidak bisa diintervensi agar Pi Network segera meluncurkan fase Open Mainnet atau segera listing di bursa. Nah, maka dari itu core team sesuai dengan roadmap white paper dan sesuai dengan project yang diinginkan sang pendiri, tentu saja kita harus mengikuti daripada yang diinginkan oleh pihak core team itu sendiri ya, dan kita tinggal mengikuti saja proyek ini sampai mana, step by step ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu agar rekan-rekan juga bisa paham. Kemudian segini sekali lagi untuk daripada komunitas di negara Cina yang memang memberitakan informasi demi informasi yang bisa dikatakan cukup muluk-muluk dengan harga 4,8 miliar dan lain-lain. Kemudian juga diberitakan berkaitan dengan barter-barter dan juga informasi-informasi yang bertebaran di negara Cina. Memang Cina bisa dikatakan negara dengan konsep bisnis yang paling maju di dunia ya, jadi apapun itu Cina selalu mengedepankan semacam konsep bisnis cuan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk yang ada di Indonesia maupun untuk para pionir-pionir semuanya yang ikut mining dari kalangan kelas bawah, kelas atas maupun kelas yang manapun, yang paling penting ya kita tinggal ikuti saja proyek ini, tinggal rekan-rekan kumpulkan koin Pi sebanyak-banyaknya dan tinggal tunggu KYC, tinggal masuk ke dalam saldo available balance di mainnet, itu yang paling penting. Dan tidak perlu memaksakan diri menuju ke negara Cina ataupun Korea, Jepang untuk membuktikan bahwa Pi Network sudah berjalan di negara sana. Nah, itu saya rasa adalah suatu hal yang harus rekan-rekan perhitungkan secara matang. Kemudian di sini saya atau admin di sini ya, sekali lagi di sini saya juga membahas daripada proyek-proyek yang lain dan tidak terlalu berfokus untuk Pi Network ya. Dan Pi Network memang salah satu proyek blockchain yang memiliki ekosistem yang paling besar dan juga memang merupakan proyek yang paling bagus menurut admin pribadi. Karena di sini untuk ekosistem dan juga aplikasi ekologinya sangat besar dan sangat banyak sekali ya. Maka dari itu memang untuk kelangsungan fase Open Mainnet-nya bisa tergolong sangat lama untuk ukuran proyek blockchain. Dan biasanya untuk proyek-proyek blockchain yang melangsungkan fase testnet, kemudian ya seperti event-event testnet ya, seperti blockchain yang baru lahir seperti Sai Network, Sui Network, kemudian Arbitrum sebagai bentuk blockchain layer 1 atau layer 2. Nah, itu biasanya itu sekitar ya kurang lebih 4 bulan untuk menuju ke fase mainnet.
Sementara di sini untuk Pi Network sudah bisa dikatakan ya lebih dari 4 tahun masih belum menuju ke fase open mainnet. Karena di sini kita diharuskan untuk melewati proses KYC ya. Nah, ini adalah keunikan daripada proyek cryptocurrency Pi Network. Dan intinya di situ tidak bisa dilakukan pentuyulan atau kecurangan dalam rekan-rekan mengerjakan Pi Network di sini ya. Sekali lagi di sini memang bisa dikatakan proyek yang cukup menarik, proyek yang cukup bagus. Satu orang hanya bisa berlaku satu akun. Nah, rekan-rekan di sini sekali lagi untuk rekan-rekan ya tidak perlu untuk pergi ke Cina ataupun tidak perlu termakan dengan isu-isu berita-berita dari negara Cina yang terlalu heboh dan terlalu menggemparkan dengan harga yang cukup tinggi ya. Rekan-rekan juga harus berpikir secara realistis dan jangan lupa rekan-rekan itu ya harus belajar. Dan jangan lupa rekan-rekan itu juga harus menambah pengetahuan rekan-rekan tentang dunia cryptocurrency, blockchain dan lain-lain ya. Dan saya rasa di sini untuk yang mining daripada proyek cryptocurrency Pi Network ini biasa bisa dikatakan memang berasal dari segala macam lapisan kelas masyarakat dari segi pendidikan dan lain-lain ya. Nah, itu kebanyakan mungkin yang masih awam mengenal dunia cryptocurrency. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi rekan-rekan juga harus terus menambah pengetahuan tentang dunia blockchain, cryptocurrency dan lain-lain. Dan disitu nanti rekan-rekan akan mendapatkan semacam pengetahuan yang lebih baik, lebih banyak ya berkaitan dengan proyek cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya seperti proyek cryptocurrency konvensional sebagai bentuk informasi tambahan sebagai basic pengetahuan rekan-rekan semuanya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita langsung masuk ke inti video di sini. Dan di sini ada informasi yang update tanggal 7 Juni melalui hookeynews.com. Jaringan Pi telah memasuki tahap akhir persiapan menuju ke mainnet. Dan kita coba untuk mengulas informasi yang ada di sini. Dan sekali lagi di sini memang Pi Network bisa dikatakan sebuah proyek cryptocurrency yang revolusioner ya, merevolusi industri cryptocurrency. Dan ini memang sedang memasuki tahap akhir dari persiapan menuju ke peluncuran open mainnet yang memang sangat dinantikan publik. Kemudian sejak diluncurkan, jaringan Pi memang bisa menjadi magnet utama bagi jutaan pengguna di seluruh dunia yang ingin terlibat dalam proyek cryptocurrency ya, dengan cara yang sangat sederhana dan sangat mudah sekali. Dan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk kalangan pionir. Baik para pionir yang masih awam sekalipun ya, itu bisa ikut mining proyek Pi Network. Dan tentu saja di sini tanpa dipungut biaya alias gratis. Jadi ya rekan-rekan tinggal dimanfaatkan saja. Dan untuk kesuksesan proyek ini ya rekan-rekan tinggal dikumpulkan saja koin Pi rekan-rekan sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa bagi yang sudah KYC, sudah memiliki saldo di Pi level balance, tinggal diamankan saja akun rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini yang pasti untuk peluncuran fase open mainnet, di situ yang pasti ada di tangan pihak core team Dr. Nicholas Kokkalis sebagai pemain kunci atau sebagai pemain utama proyek blockchain Pi Network ya. Dan untuk informasi yang ada yang masih terbatas dalam komunitas, yaitu kita biarkan saja karena di sini kita masih dalam fase enclosed mainnet. Dan keberhasilan daripada fase enclosed mainnet itu juga bisa mempengaruhi percepatan daripada open mainnet ya, karena di situ segala bentuk macam transaksi akan tercatat dalam blockchain selama fase enclosed mainnet. Dan banyak sekali rekan-rekan dari negara Cina dan lain-lain yang mengharapkan 1 Pi sama dengan 4,8 miliar atau harga GCV agar tercatat dalam blockchain Pi Network ya. Kemudian di sini juga banyak sekali yang memprediksikan berbagai macam harga-harga Pi Network, dan itu masih sebatas prediksi. Dan untuk harga yang real, nyata, realistis ya kita masih belum mengetahuinya. Dan kita tinggal menunggu saja informasi resmi dari pihak core team. Dan tentu saja di sini pada bulan Juni ke depan atau pada tanggal 28 Juni ya, itu pasti akan ada informasi resmi dari pihak core teamnya. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam website daripada hookeynews.com ya, nah di sini kita bisa melihat perkembangan terakhir tentang jaringan Pi mengarah ke open mainnet akan merevolusi industri cryptocurrency. Yang mana di sini ada pengembangan teknologi dan juga infrastruktur. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Hookeynews. Jadi di sini yang paling penting adalah kematangan daripada aplikasi ekologi ya, dan juga infrastruktur Pi Network. Kemudian di sini untuk komunitas juga bisa dikatakan sudah mulai bertumbuh, lebih dari 50 juta pionir di seluruh dunia. Ini memang komunitas yang sangat besar. Dan kemudian di sini sekali lagi untuk informasi yang disampaikan oleh Hookeynews ini adalah informasi yang dirangkum oleh Twitter
secara internasional ya. Jadi rekan-rekan itu mungkin tidak perlu untuk mendapatkan informasi demi informasi atau berselancar secara mendalam, cukup melihat daripada konten Hoki News. Mungkin di sini juga bisa mendapat semacam gambaran tentang di luaran sana ya, berkaitan dengan proyek Pi Network yang sedang berkembang di masing-masing negara atau masing-masing komunitas. Dan di sini lagi-lagi melalui Twitter, melalui saluran Twitter ya atas nama @282 di sini memberikan postingan jaringan Pi saat ini sedang dalam proses mempersiapkan peluncuran Open Mainnet. Meskipun tanggal pasti peluncuran masih belum diumumkan oleh pihak core team, mereka secara aktif bekerja untuk mewujudkan secepat mungkin ya. Nah, jadi di sini ya informasinya seperti berikut, dan lagi-lagi yang memberikan informasi adalah Tupai, ini berasal dari negara Vietnam. Dan di sini juga disebutkan kerjasama mitra dan juga pakar industri. Nah, ini cukup mantap sekali tentang daripada proyek Pi Network ya, yang bertujuan untuk memperkuat jaringan Pi, memperluas cakupan dan membawa keahlian berharga ke dalam proyek Pi Network. Nah, ini memang banyak sekali informasi dan informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network, dan intinya di sini memang Pi Network proyek yang cukup bagus sekali, sangat bagus dalam ekosistem yang sangat besar. Jadi di sini untuk Open Mainnetnya ya kita tinggal serahkan saja kepada pihak core team, itu yang lebih aman. Dan bagi rekan-rekan jangan lupa garap proyek yang lainnya bisa dicek dalam kolom deskripsi untuk mendapat cuan secara bersama-sama maupun secara gratis tanpa modal. Dan bagi rekan-rekan yang ingin belajar atau ingin mendapat tambahan melalui event-event Tasnet ya, rekan-rekan bisa kunjungi channel-channel YouTube yang lain atau channel-channel yang membahas seputar Tasnet ya, untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi melalui event-event Tasnet dalam dunia cryptocurrency, baik secara gratis ataupun yang dengan menggunakan modal. Dan sekali lagi disclaimer on and selalu Dior. Sekian, terima kasih.